Selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini. Biarlah kiranya kita tetap dapat bersyukur kepada Tuhan, kita tetap dapat melakukan segala aktivitas kita dengan penuh sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 24 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mesbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan kedua belas suku Israel. Jadi di surat tosi Musa masude hatani Jehovah jala di pasugut mandukuk nai ipauli masa dalam gatan di bona ni doluk dohot 12 tiang perningotan marguru sian na 12 marga di Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam kitab Keluaran banyak peristiwa-peristiwa penting antara Allah dengan umat Israel yang menceritakan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, bahwa Allah senantiasa menyertai, memberkati dan menuntun bangsa Israel di tengah perjalanan menuju tanah Kanaan. Di dalam setiap peristiwa-peristiwa itu, bahwa Allah selalu menampakkan kuasanya bagi bangsa Israel, dan Allah selalu memelihara kehidupan bangsa Israel. Dan di kitab Keluaran ini juga kita akan melihat bahwa Allah meneguhkan perjanjiannya bagi bangsa Israel supaya mereka tetap menyembah Allah. Bangsa Israel tetap setia kepada Allah di dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Di dalam renungan kita pada saat ini adalah peristiwa penting bagi umat Israel dan juga bagi kita, yaitu perjumpaan antara Musa kepada Allah di Gunung Sinai. Allah meneguhkan perjanjiannya bagi bangsa Israel dengan memberikan hukum-hukum Tuhan untuk dilakukan oleh bangsa Israel supaya mereka tetap terjaga, terpelihara secara iman kepada Tuhan di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa Musa tetap mengarahkan dan berfokus kepada Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Kita melihat dalam firman ini bahwa pagi-pagi benar bahwa Musa mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah ini adalah sebagai pusat peribadahan bagi Tuhan, tempat penyembahan bagi Tuhan, tempat umat Israel bertemu dengan Tuhan pada saat itu. Dan pada saat itu bahwa Tuhan memberikan perjanjian kepada Musa supaya bangsa Israel juga adalah diselamatkan dan mereka dapat melakukan perjanjian itu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tanah Kanaan. Sebab ketika Allah berjanji, maka Allah akan menepati janjinya. Allah tidak akan ingkar janji. Tetapi di dalam perjanjian itu, bahwa bangsa Israel dituntut untuk tetap setia, supaya tetap taat kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa Musa berfokus dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai bukti bahwa Musa mengandalkan Tuhan, bahwa dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dia mendirikan tempat penyembahan bagi Tuhan untuk mempersembahkan korban, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari kehidupannya kepada Tuhan. Bahkan Musa mendirikan mezbah itu dan juga membuat suatu peringatan supaya bangsa Israel dapat mengingat bahwa Musa mendirikan tugu dengan menuliskan ke-12 suku Israel di dalam tugu itu. Itu artinya
bahwa ini adalah peristiwa yang sangat penting yang harus diingat oleh bangsa Israel, supaya mereka tetap mengingat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, supaya bangsa itu tetap mengingat. Dan ketika mereka mengingat segala kuasa Tuhan, maka bangsa Israel akan tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam perjanjian Allah kepada umat Israel, Allah menuntut kesetiaan, ketaatan, dan mereka harus benar-benar menyembah Allah di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itulah Musa mendirikan mezbah, supaya mereka tetap dapat mengingat dan tetap setia kepada Tuhan dalam kehidupannya. Dengan itu mari kita selalu mengingat janji-janji kita kepada Tuhan. Apakah itu janji pernikahan, apakah itu ikrar kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita semuanya mengingat itu dan melakukan itu. Dan mari kita selalu mengingat janji Allah dalam kehidupan kita dan perbuatan-perbuatan Allah yang telah kita alami, kita rasakan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap setia, taat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kita. Shalom.